Halo kawan pajak, kita lanjutkan untuk pengisian SPT PP orang pribadi karyawan untuk lampiran 1 bagian A, yaitu untuk harta pada akhir tahun. Yang pada kesempatan kali ini kita mengisi nomor 2 ya, yang piutang. Sebelumnya sudah kita isi kas dan setara kas. Oke, sebelumnya sudah kita isi kas dan setara kas. Kita lihat di bagian induk ya, bagian induk kita scroll ke bawah di bagian pernyataan transaksi. Untuk kas dan setara kas sudah kita isikan 25 juta ya. Kita kembali ke formulir 1 ya, lampiran 1. Kita klik L1, kemudian kita scroll ke bawah ke bagian piutang. Nah, ini piutang masih kosong. Untuk menambahkan harta berupa piutang, kita bisa klik tombol tambah ini ya, bagian atas kiri kita klik. Nah, di sini muncul formulir yang harus kita isi. Jadi yang pertama adalah kode. Kode ini tidak perlu diisi, nanti muncul otomatis saat kita mengisi deskripsi. Jadi kita isi terlebih dahulu deskripsinya ya. Ini pilihannya, kita klik deskripsi, yaitu ada sebelah kanan ada tombol anak panah ke bawah ya, kita klik. Di sini ada pilihannya piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lainnya. Misalkan kita pilih piutang lainnya, Kemudian selanjutnya dengan kita mengklik piutang lainnya yang kode atas ya, nomor pertama isian kode ini sudah terisi otomatis. Selanjutnya kita mengisi lokasi penerima. Nah, lokasi penerima ini ada drop down, kita klik. Ini pilihannya seperti tadi, bisa kita cari ini ya, scroll barnya bisa kita geser ke bawah, mencari negara yang akan kita sebutkan ya, di mana harta tersebut disimpan atau di mana penerima piutang itu berada. Jadi misalkan berada di Indonesia, maka alternatifnya bisa kita klik di search ini ya, Indonesia IND, maka di sini ada alternatif Indonesia India. Kita tinggal klik Indonesia misalkan. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi lokasi menerima, kita ngisi nomor identitas menerima. Nah, di awal ini tadi muncul otomatis ya NPWP kita ya, NIK kita. Ini perlu kita edit ya, perlu kita isi ulang siapa penerimanya, NIK-nya kita isikan. Nah, kalau kita isikan kemudian ternyata NIK itu sudah terdaftar di Kotek, sudah terpunya NPWP misalnya, maka otomatis nama penerima pinjaman akan muncul ya, dengan kita mengklik NIK-nya ini, NIK-nya, karena otomatis muncul. Berbeda jika misalkan NIK ini belum terdaftar di Kotek atau belum valid ya, maka akan muncul peringatan bahwa TIN nomor sekian belum valid, tidak valid ya, not valid. Nah, maka kita bisa tetap menggunakan NIK ini ya, misalkan contohnya NIK-nya ini ya, belum valid. Kemudian namanya diisi nama manual di sini, namanya siapa penerimanya diisi manualnya. Karena kalau tadi NIK-nya sudah valid, maka namanya otomatis muncul, tapi karena ini belum valid, maka kita isi manual. Selanjutnya nilai piutang. Nilai piutang ini kita isi nilai piutang awal pada saat diberikan ya, piutang awal. Kemudian tahun dimulai. Tahun dimulai ini tahun dimulainya piutang ini. Nah, jadi misalkan tahun 2025 diberikan piutang kepada siapa Anda ini ya. Kemudian selanjutnya isian saldo piutang saat ini. Saldo piutang saat ini adalah maksudnya saldo pada tanggal 31 Desember 2025 ya teman-teman. Karena kita sedang mengisi SPT tahunan 2025. Misalkan tinggal 8 juta. Kita isikan 8 juta. Kemudian keterangan di sini ada drop down, kita klik drop down-nya apakah harta PPS atau harta investasi PPS. Nah, ini terkait program pengungkapan sukarela ya. Kalau ini adalah
program tahun 2021. Kalau ini hartanya kan 2025, jadi kita kosongkan saja. Selanjutnya klik simpan. Nah, data yang sudah kita rekam tadi sudah masuk ke daftar piutang ya, sudah masuk ke daftar harta, masuk ke bagian piutang di sini. Jadi kalau misalnya kita mau edit, klik yang pensil, kalau mau menghapus, klik tombol merah ini ya. Kalau kita geser ke kanan, ini daftar piutang yang sudah kita isikan tadi. Nah, kita kembali ke atas ya, untuk pindah ke induk, untuk melihat ke induk apakah sudah masuk ke tadi daftar harta yang bagian induk ya. Kita masuk ke induk, kita scroll ke bawah di pernyataan taksi lainnya, ini harta pada akhir tahun. Ini tadi yang awalnya 25 juta, sekarang ditambah 10 juta tadi piutang, sehingga totalnya 35 juta ya. Jadi tadi perekaman harta berupa piutang sudah masuk di induk juga untuk secara total ya. Demikian untuk pengisian harta berupa piutang. Selanjutnya untuk video berikutnya adalah pengisian harta atas investasi atau sekuritas. Terima kasih telah belajar bersama ngertipajak.id.